Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina wa muallimina nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ustadz suaranya di mute. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadratul mukarramin wal muhtaramin yang selalu kita doakan dan selalu kita hormati para guru kita, kiai-kiai kita, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Haji Akrim Ariyat, dan seluruh pimpinan daripada Pondok Modern Darussalam Gontor maupun juga Pondok Modern Darun Najah, Kiai Haji Sofwan Manaf dan juga Kiai Haji Hardianto Arif dan Bapak Wakil Gubernur DKI, Bapak Insinyur Ahmad Riza Patria dan Bapak sekalian para kiai kita pimpinan daripada Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, ada Ustadz Abdul Barmus, Ustadz Nasir Zain dan Ustadz yang lainnya. Ustadz Ismail, Ketua IKPM yang saya hormati, dan seluruh keluarga besar IKPM Jakarta yang saya hormati, yang baru saja dilantik maupun yang baru saja menyampaikan amanat kepemimpinannya, Bapak Ustadz Budiman Latif, dan sekarang Bapak Dr. Sofwan Manaf yang semuanya saya hormati. Hadirin dan hadirat yang semuanya saya hormati. Sekali lagi saya mohon maaf hadir melalui virtual, tapi ini membuktikan bahwa Gontor masih di atas dan untuk semua golongan, yaitu golongan yang bisa hadir secara online dan yang hadir secara offline. Jadi inilah bagian daripada pembuktian Gontor di atas dan untuk semua golongan. Dan sekali lagi jazakumullah khairan untuk kesempatan ini dan selamat untuk IKPM yang sudah melaksanakan amanahnya, baik pimpinan yang dulu maupun pimpinan yang akan datang. Kita doakan agar mereka selalu bisa melaksanakan amanah yang terbaik. Dan kalaupun siang hari ini kami menyampaikan tentang 4 pilar MPR RI, ini jangan difikirkan hal yang aneh bagi kita keluarga besar Gontor, karena saya waktu di Gontor dulu juga belajar yang disebut dengan mata pelajaran civic. Dulu yang ngajar saya adalah Ustadz Mukhtar. Beliau adalah adik ipar daripada Ustadz Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Dan kalau tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur bahwa kalau kemudian terkait dengan MPR ini memang kaitannya dengan Gontor ya sangatlah erat gitu ya. Ketua MPR pada periode pertama sesudah Orde Baru adalah alumni Gontor, ya Haji Dr. Itham Khalid, dan sekarang pimpinan daripada MPR juga selalu di situ ada alumni Gontor gitu ya. Dan ada saya, ada Ustadz Lukman Hakim Saifuddin, dan sekarang saya ada di situ lagi. Sehingga kalau kemudian tadi ada Pak Yudi Latif yang juga pernah mimpin BPIP, memang sejak dari dulunya Gontor itu dan atau pesantren secara umum adalah bagian tak terpisahkan daripada ber-Indonesia kita. Jadi kalau di pesantren kita masih belajar tentang ungkapan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi, maka tasawur kita menjadi sejak dari awal sejak dari Gontor sudah dibenarkan dan sudah benar ketika kita juga belajar tentang masalah civic. Dan bahkan himne pondok Gontor kita, pondokku itu mengajarkan sekaligus akan cinta terhadap 3 ibu. Ibuku, pondokku, ibuku Indonesia, dan ibuku, ibu kandungku. Jadi berdasarkan tasawur semacam inilah dan apa yang kita lakukan di Gontor, maka sesungguhnya walaupun kita hari ini kami dari MPR bekerjasama dengan IKPM Gontor bekerjasama dengan Pondok Pesantren Darun Najah menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar, babnya adalah bukan untuk mengajari para alumni mahfudhot, bukan juga untuk mengajari itik untuk berenang ataupun ikan untuk berenang atau burung untuk terbang, tapi babnya hanya wadzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Karena dzikra ini dipentingkan sebab banyak sekali yang memang kemudian dilupakan. Saya sering sampaikan bahwa
ungkapan yang populer sering adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi sekaligus sambil tidak melupakan sejarah, tapi sejarah pesantren dilupakan. Sejarah para ulama dilupakan. Sejarah para umarok untuk Indonesia dilupakan. Karenanya saya sampaikan jas merah yes, tapi juga jas hijau juga yes. Apa itu jas hijau? Jas hijau adalah jas, jangan, ja, S-nya sekali-kali, jas, hilangkan, ja, jasa, ulama. Ulama, umarok, dan juga umat. Hari ini misalnya kita menyelenggarakan sosialisasi di pondok pesantren yang Darun Najah adalah bagian daripada pesantren yang mengembangkan apa yang dulu oleh Kiai Haji Dr. Andes Mahrus Amin disebut sebagai santri bela negara. Hari bela negara seringkali sekarang hanya disebut sebagai bela negara, tetapi dilupakan atau sering dilupakan untuk mengkaitkannya dengan peran santri di dalam melakukan bela negara dan berhasil karenanya menyelamatkan Indonesia dari klaim Belanda bahwa Indonesia sudah habis, sudah selesai. Ketika mereka dengan clash militer pertama dan keduanya menguasai Yogyakarta, menahan Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir dan semuanya, dan kemudian mereka melakukan propaganda di tingkat internasional, Indonesia sudah habis, sudah kembali dijajah oleh Belanda. Kemudian tampillah seorang santri yang menggunakan istilah santri ini, menggunakan trilogi yang disampaikan oleh Clifford Geertz ketika beliau menyampaikan agama Jawa itu ada 3, yaitu priayi, santri, dan abangan. Nah, Mr. Syafruddin Prawira Negara adalah masuk kelompok santri dalam konteks ini, karena beliau adalah seorang pimpinan daripada Partai Masyumi, tapi sekaligus juga beliau adalah Menteri Kemakmuran pada waktu itu. Beliau sedang berada di Bukit Tinggi dan kemudian mendapatkan, ada dua riwayat, satu riwayat yang disampaikan kakeknya, Bapak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, yaitu Pak Abdurrahman Baswedan, mengirimkan telegram kepada beliau di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, untuk menyelamatkan Indonesia. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau memang mempunyai firasat untuk kemudian menyelamatkan Indonesia, dan apapun yang terjadi, beliau kemudian mengumandangkanlah PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang direlay melalui radio sampai ke India, sampai ke New York, sampai ke dunia internasional bahwa klaim Belanda bahwa Indonesia sudah habis tidak benar. Karena Indonesia masih ada melalui deklarasi PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang disampaikan oleh seorang Mr. Syafruddin Prawira Negara, yang adalah Menteri Kemakmuran, yang adalah pimpinan Partai Islam, Partai Masyumi, yang karenanya beliau adalah seorang santri. Pak SBY pada tahun 2006 yang lalu membuat kepres yang menjadikan tanggal 19 Desember adalah Hari Bela Negara. Jadi Hari Bela Negara itu adalah apresiasi negara atas jasa santri Mr. Syafruddin Prawira Negara menyelamatkan Indonesia, dan jadilah itu sebagai Hari Bela Negara. Tapi siapa yang kemudian sekarang masih mengkaitkan itu dengan jasa seorang Mr. Syafruddin Prawira Negara? Seringkali kemudian bahkan seperti belakangan seolah-olah lagi-lagi ada persekusi pada ulama, umat yang kemudian mendapatkan perilaku yang tidak adil. Hal yang kemudian tadi jas merah, tapi jasa santri dilupakan, jasa ulama dilupakan, jasa umarok juga dilupakan. Umarok dalam konteks ini adalah sering saya sebut sebagai Sultan Hamengkubuwono misalnya, Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau Sultan Syarif Kasim kedua di Riau, atau Sultan Abdul Hamid kedua di Pontianak. Mereka yang para sultan dari kerajaan-kerajaan Islam itu bergabung dengan Indonesia dan kemudian menyerahkan kedaulatan mereka dan bahkan membantu Indonesia merdeka, baik itu dengan senjata maupun juga dengan uang. Bahkan Sultan Syarif Kasim kedua dari Sultan Siak Indragiri Indrapura itu memberikan uang cash kepada pemerintah Indonesia tidak kurang daripada 13 juta gulden, setara dengan 1,3 triliun rupiah. Begitulah luar biasa peran mereka untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi peran santri untuk kemudian menyelamatkan Indonesia, untuk Indonesia ini sudah maklum minad din bidarurah mestinya demikian. Tetapi seringkali karena ungkapannya adalah hanya jas merah, maka mereka pun sering tidak disebut. Karenanya kita penting juga untuk menegaskan dan menyegarkan ingatan ini. Supaya dengan cara itu maka kita, para santri dan dunia pesantren, tidak kemudian merasa asing atau diasingkan, untuk kemudian kita berada dalam satu posisi di mana kita melanjutkan peran para ulama kita dahulu, peran para umarok kita dahulu,
peran para umat kita atau para umat pada waktu yang dahulu, yang bahkan dulu melalui Kiai Haji Hashim Asy'ari membuat resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 45, melalui Ki Bagus Hadikusuma pimpinan Muhammadiyah membuat amanat jihad pada tanggal 28 Mei tahun 1946, dan kemudian selamatlah Indonesia dari penjajahan itu semuanya. Jadi sekali lagi, kalaupun kami menyampaikan 4 pilar ini, babnya hanya untuk wadzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin, sehingga dengan demikian maka kita komunitas santri yang sesungguhnya di Indonesia ini sangat besar. Dalam datanya Kementerian Agama, santri di Indonesia itu jumlahnya sekitar 40 juta orang atau 40 juta santri. Santri dalam hal ini adalah mereka yang belajar langsung di pesantren, bukan sekedar yang mempergunakan triloginya Clifford Geertz tadi itu. Dan mereka ini dari 40-an juta itu 25 juta sudah menjadi alumni. Mungkin sebagiannya sekarang bergabung di IKPM dan alumni pesantren-pesantren yang lain. Ada 18 juta yang masih nyantri di pesantren-pesantren. Ini kalau kita mempergunakan logika partai politik, maka bila kemudian pesantren atau alumni pesantren bikin partai politik, sudah bisa menjadi pemenang pemilu di Indonesia. Karena anggota mereka sudah lebih dari 40 juta orang. Itu melampaui para pemilih daripada partai pemenang pemilu di Indonesia. Dan dari yang banyak itu, sebagiannya tentu adalah alumni daripada Pondok Gontor. Kita tahu dari forum komunikasi alumni Gontor, sudah sekitar 1.000 pesantren, dan ditambah Darun Najah lagi nanti juga jumlahnya pasti sangat besar. Nah, dengan potensi yang sangat besar semacam ini, Bapak dan Bu yang saya hormati, Ustaz-Ustaz sekalian, sudahlah amat sangat tepat bila kemudian pesantren juga menjadi bagian daripada basis yang tidak hanya untuk kemudian menjadi bagian yang diomongin terkait dengan masalah COVID-19 atau terkait dengan masalah yang kemudian menjadi seolah-olah pesantren tidak mempunyai peran yang sangat baik dan sangat monumental, fenomenal dalam konteks Indonesia dan menyelamatkan Indonesia. Karena jelas sekali dalam konteks yang di mana kita sekarang ini berada, seringkali kemudian bahkan pemahaman terkait dengan beragam prinsip yang mendasar, yaitu terkait dengan masalah dasar negara, konstitusi negara, kemudian pun juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, seringkali ada semacam yang saya sebut sebagai Indonesia fobia, di mana kemudian seolah-olah umat memposisikan negara di mana kita berada menjadi sesuatu yang seolah-olah dia bukan bagian dari umat, bukan bagian dari kita, seolah-olah dia adalah milik yang lain dan kemudian mereka diperbolehkan untuk melakukan apa saja terhadap umat. Atau sebaliknya, kadang-kadang pihak yang lain memposisikan umat Islam sebagai warga negara kelas 2 dan atau pihak yang lain, sehingga kemudian terjadilah apa yang saya sebut sebagai Islamofobia. Kedua-duanya sesungguhnya penting untuk dikoreksi karena tidak benar juga terjadi mutlak Islamofobia, karena kita paham betul bahwa perjalanan sejarah umat dalam konteks menghadirkan Indonesia justru menghadirkan apresiasi negara terhadap Islam dan umat Islam. Tetapi juga tidak benar juga bila kemudian terjadi Indonesia fobia, di mana kemudian umat merasa kemudian Indonesia ini bukan bagian dari kita, bukan milik kita, dan terserah mau diapakan saja. Tentu pesantren menjadi bagian daripada yang penting untuk mengembalikan kepada prinsip tadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwur, tasawur kita tentang Indonesia, tentang pesantren, tentang peran antara keduanya sekarang maupun yang akan datang, penting untuk dimaksimalkan, sehingga dengan cara itu maka kita bisa mendapatkan posisi dan positioning yang tepat dan yang baik dan benar juga. Supaya dengan cara itu maka 4 pilar ini juga menjadi sesuatu yang kemudian bahkan memberikan alas dan pijakan yang kokoh dan kuat bagi para santri dan dunia pesantren untuk melanjutkan peran bersejarah yang dulu sudah dilakukan oleh para kiai dan para santri, baik itu yang adalah alumni pesantren-pesantren tradisional dari NU atau pesantren-pesantren modern, ya, dari Gontor, ya, atau juga yang kemudian yang berhimpun di dalam Ormas NU ataupun Muhammadiyah, atau PUI atau Al Khairiyah begitunya, atau yang kemudian berhimpun dalam partai-partai Islam seperti Partai Syarikat Islam, Partai Islam Indonesia, Partai Masyumi, dan kemudian mereka mewariskan kepada kita semuanya Indonesia dengan beragam hal yang sekarang ini sedang ada. Tentu dalam konteks di pesantren tentu kita tidak akan memposisikan dalam sekedar chauvinistik, tapi kita pasti akan memposisikannya sebagaimana para kiai dan para santri dahulu memposisikan Indonesia. Ya, kita bela Indonesia, yang baik kita dukung, tapi ketika ada yang bermasalah, ya kita koreksi. Supaya kemudian Indonesia tidak dibawa menjadi komunis. Para kiai dan para ulama kita tampil ke depan, bersama para kiai, para santri, para ormas Islam, dengan bansernya, maupun dengan kokamnya, gitu ya, dengan TNI, maju ke depan, membela Indonesia. Ketika Indonesia dibawa kepada menjadi
jadi komunis, akan ada pemberontakan komunis, wajar. Kemudian umat Islam maju ke depan. Ketika ada upaya untuk menghadirkan RUU HIP dengan trisila ekasilanya, wajar bila kemudian kita di DPR maupun juga ormas-ormas Islam, ormas keagamaan maju ke depan mengkoreksi, karena kalau itu dibiarkan memang akan terjadi trisila ekasila, ketuhanan yang Maha Esa dihilangkan, Indonesia akan keluar daripada apa yang dulu telah disepakati oleh para tokoh bangsa dan bapak bangsa. Sehingga Indonesia yang dahulu dimerdekakan dengan sebuah keyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan itu ada di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, itu akan tetap bisa hadir dan bisa ada, dan itu akan semakin terasa ketika kemudian nilai-nilai itu dipahami betul di kalangan pesantren dan di dunia pesantren. Terakhir sekali, tentu saja kita mengetahui bahwa dasar negara yang adalah Pancasila itu sejak dari awal sesungguhnya di situ ada keterlibatan daripada tokoh-tokoh umat, ya, baik itu yang dari NU, dari Muhammadiyah maupun juga dari partai-partai Islam gitu. Dan mereka kemudian sejak dari awal menegaskan tentang Pancasila ini bukan sesuatu yang bebas nilai, dalam artian ketika menyebut tentang ketuhanan yang Maha Esa saja, misalnya Ki Bagus Hadikusumo sudah memberikan satu poin, satu taksis bahwa yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid. Dengan demikian maka menjadi jelas bahwa kita tidak sedang berbicara tentang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, tapi ini adalah sesuatu yang dasarnya adalah tauhid, dan bahkan itu kemudian ditetapkan di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita baca sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kita akan dapatkan begitu banyak istilah-istilah yang kita di dunia pesantren pasti amat sangat familiar. Di Al-Quran, di As-Sunnah, di bahasa Arab, apalagi Gontor sangat dikenal dengan keahlian bahasa Arabnya, ma'ruf jiddan hadza. Di situ ada di sila kedua ada ungkapan kemanusiaan yang adil dan beradab, ada kata adil dan beradab. Sila keempat ada kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebiasaan dalam musyawarah perwakilan, ada kerakyatan, hikmat, permusyawaratan, perwakilan. Sila kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang basisnya adalah ungkapan yang tadinya merupakan ungkapan bahasa Arab yang rujukannya adalah Quran dan As-Sunnah. Dan itu artinya sekali lagi ketika kita bicara tentang persatuan Indonesia pun, tentulah itu sesuatu yang kemudian membawa kita kepada pemahaman bahwa Indonesia kita dengan nilai-nilai dasarnya ada sesuatu yang sejak dari awal oleh para ulama kita, oleh para politisi muslim kita, bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, atau para ulama kita dengan para politisi muslim kita, atau para ulama yang terhimpun dalam partai politik maupun terhimpun di dalam ormas-ormas Islam, mereka kemudian bersama-sama dengan tokoh-tokoh bangsa membuat satu kalimat sawa, satu hal yang kemudian menghadirkan Indonesia yang oleh NU disebut sebagai Darussalam atau Darul Mithaq kata Kiai Ma'ruf Amin, atau disebut sebagai Darul Ahdi wa Syahadah seperti kata Muhammadiyah, atau Darul Dakwah seperti kata Habib Rizik Syihab. Maka Indonesia yang semacam ini adalah sesuatu yang memang sejak dari awalnya di situ ada keterlibatan maksimal, keterlibatan yang penuh daripada para kiai kita, para ulama-ulama kita, baik mereka yang terhimpun di dalam pesantren maupun dihimpun di dalam ormas Islam maupun juga partai-partai Islam. Dengan demikian maka tidak aneh kalau NKRI ini pun juga dulu dia menyelamatkan adalah tokoh daripada ormas Islam dan sekaligus partai Islam, Muhammad Natsir. Di waktu itu adalah wakil ketua Persis, tapi sekaligus adalah ketua fraksi Partai Islam Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat. Jadilah kita sekarang berada di satu negara yang kemudian teriakannya ada NKRI harga mati. Tetapi jangan sampai NKRI harga mati tapi umat Islam dimatikan. Jangan sampai NKRI harga mati tapi kemudian peran umat Islam dilupakan. Karena justru yang menyelamatkan NKRI adalah tokoh umat Islam, tokoh partai Islam, tokoh ormas Islam, Muhammad Natsir pada tanggal 3 April tahun 50 melalui mosi integral yang kemudian diterima oleh Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Bapak dan rekan-rekan sekalian, itulah yang saya sampaikan, sebuah tasawur yang mudah-mudahan akan memberikan pijakan yang kokoh dan kuat untuk kemudian IKPM Jakarta maupun juga pesantren-pesantren kita, santri-santri kita memposisikan keberadaannya dan Indonesia kita dalam positioning yang tepat. Rasulullah mengingatkan unsur akhaka dzaliman aw madluman, bantulah saudaramu itu termasuk negaramu itu baik zalim maupun dizalimi. Para sahabat bertanya, nansuruhu madluman ya Rasulullah, fa kaifa nansuru dzaliman wa Rasulullah? Kalau dia dizalimi ya kita membantunya wa Rasulullah. Tapi bagaimana kalau dia zalim? Masa kita bantu juga? Rasulullah menyampaikan, ya bantu dia, kufau ang dzulmihi tansuruhu. Bantu dia dengan cara ingatkan
supaya tidak berlanjut dalam kedolimannya, hentikan kedolimannya supaya tidak berlanjut dengan kedolimannya, tidak berlanjut dengan kedoliman terhadap bangsanya, terhadap rakyatnya, terhadap cita-cita Indonesia merdeka, terhadap 4 pilar, terhadap Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Ingatkan mereka untuk tidak kemudian berlanjut di dalam kedoliman-kedoliman yang membawa keluar daripada cita-cita Indonesia merdeka. Nah, supaya kita tahu mana ini dolim atau tidak, itulah pentingnya kegiatan seperti siang hari ini, sosialisasi 4 pilar, bersama dengan beragam yang tadi sudah kita dengarkan, pelantikan pengurus yang baru, beragam sambutan-sambutan dari para tokoh, termasuk juga dari beberapa pihak yang berjasa dengan IKPM, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat-nasihat yang selalu kita tunggu dan selalu kita nantikan dari guru kita, kiai kita, pimpinan kita, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma akum balan jatirakum amalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.